Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah fi hadzal yaum yaumus sabt samin asr min Rabi' Tsani 1444 muqabil al-ashir min syahri November 2022. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis dalam pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari dari kitab Tauhid. Maka dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi al-matan. Fadhalu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Bukhari rahimahullah hadatsana Hafiz bin Umar hadatsana Hisham an Qatadah bin Anas bin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yusibanna aqwaman sarfan min an-nari bi dhurubin asabaha uqubatun thumma yadkhuluhum Allahu al-jannati ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته يقال لهم الجهنميون. قال المؤلف رحمه الله تعالى Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah, babu qaulillahi ta'ala innallaha yamsikus samawati wal arda an tazula. Di dalam bab yang baru ini, masih dalam kitab Tauhid, penulis Al-Bukhari rahimahullah setelah selesai dari sifat rahmah, maka masuk kepada sifat bahwa Allah itu menahan dari langit dan bumi. Maka beristidlal dengan surat di dalam surat Fatir, innallaha yamsikus samawati wal arda an tazula. Bahwa sungguhnya Allah menahan langit dan bumi agar keduanya itu tidak jatuh, tidak hancur. Maka inilah pembahasan yang akan kita bahas dari hadis-hadis yang datang, yang mana di sini berhubungan dengan sifat Allah Jalla wa'ala dari menahan. Maka oleh sebab itu barakallahu fikum, al-imsak sifatun min sifatillahi Jalla wa'ala. Al-imsak, menahan, adalah sifat dari Allah Jalla wa'ala. Dan Allah menyifatkan untuk dirinya bi annahu yamsikus samawati wal ard, bahwa dia menahan, menopang dari langit dan bumi keduanya. Maka dari sini kita bisa menetapkan sifat fi'liyah, khobariyah dari Al-Quran dan Sunnah, bahwa Allah mempunyai sifat menopang, menahan. Mana pendalilannya? Di Al-Quran, di surat Fatir ini, innallaha yamsikus samawati wal arda an tazula. Bahwa sungguhnya Allah yang menahan, menopang, menyangga dari bumi dan dari langit agar keduanya tidak jatuh. Maka ini pendalilan dari Al-Quran dan pendalilan dari sunnah seperti hadis yang nanti akan kita masuki, di mana di dalam hadis yang muttafaqun alaih, di hadis yang akan kita masuki, bahwa datang seorang Yahud kepada Nabi mengatakan, innallaha yamsikus samawati ala isba' wal aradin ala isba' wal jabal ala isba' wasyajar ala isba' wal khalaiq alal isba. Maka datang Yahudi menanyakan apakah Allah menahan langit dan bumi dengan
jari-jarinya, dan seterusnya. Nanti akan kita bahas. Maka tertawalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang Yahudi ini. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Kemudian Nabi membaca ayat wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Maka ini kenapa mereka seperti terperangah. Allah menahan langit dengan jemarinya dan bumi dan makhluk-makhluknya. Maka Nabi tertawa dan membaca ayat wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Maka tidaklah mereka itu memberikan kadar keagungan Allah sesuai dengan kadar keagungannya, sehingga Nabi tertawa. Maka ini pendalilan di dalam hadis. Maka kita mempunyai pendalilan di Al-Quran dan di dalam hadis tentang sifatul imsak, Allah itu menahan. Dan dari aqwalul ulama, maka telah datang dari ucapan Imam Ibnu Khuzaimah di dalam kitabnya At-Tauhid tentang permasalahan sifat imsak ini. Maka Ibnu Khuzaimah di dalam kitabnya At-Tauhid menyebutkan babu dzikri imsakillahi tabaraka wa ta'ala as-samawati wal ard wa ma 'alaiha ala asabihi. Bab bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bab bahwa Allah Jalla wa ala menahan dari langit dan bumi dengan jari jemarinya. Maka di sini menjadi pendalilan tentang permasalahan sifat menahan. Dan ini ucapan Ibnu Khuzaimah di dalam kitabnya Tauhid. Dan begitu pun dari para ulama seperti Imam Al-Ajuri di dalam kitabnya Asy-Syariah menyebutkan bab al-iman bi annallaha jalla wa ala yamsiku samawat ala isba' wal aradin ala isba'. Maka Imam Al-Ajuri pun di dalam kitabnya Asy-Syariah sama seperti Ibnu Khuzaimah di dalam kitabnya Tauhid beristidlal dengan hadis Ibnu Mas'ud yang akan kita baca tadi, kemudian menyebutkan sifat Allah itu menahan langit dan bumi dengan jari jemarinya. Dan begitu pun bahkan Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya As-Sawa'iq Al-Mursalah menyebutkan hadis ini dan mengatakan warada lafdzul yad fil Qur'an wa sunnah wa kalam as-sahabah wa tabi'in fi aktsar min mi'ah maudhi'. Maka pembahasan tentang tangan adalah sifat Allah banyak sekali pendalilannya. Maka diantaranya adalah sifat al-imsak, sifat al-qabd. Allah itu mencengkeram dan Allah itu menahan. Ini semuanya sifat dari tangan. Dan poin pendalilannya Imam Ibnul Qayyim menyebutkan sifat al-imsak. Maka al-imsak ataupun menahan itu adalah sifat Allah. Kemudian sekarang kita masuk kepada hadis yang menjadi poin pendalilan di sini dari Abdullah bin Mas'ud tentang Allah mempunyai sifat menahan. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musa, haddatsana Abu Awanah, anil A'mash, an Ibrahim, an Alqamah, an Abdullah. Sanadnya ma'ruf. Siapa yang jadi jagoan mulai dari sekarang perhatian langsung menghafal hadis. Manil batal alatul yahfad hadal hadis. Qasir. Dari Abdullah, maknanya Abdullah bin Mas'ud. Qala jaa habrun ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma makna habrun? Orang alimnya dari Yahud. Hakikatnya mereka bukan orang alim. Orang munafik dari orang-orang Yahud seperti munafiknya orang-orang Syiah Rafidhah. Maka mereka menggunakan pakaian-pakaian khusus namun menghancurkan ajaran agama Islam dari dalam. Ja'a habrun, mana habrun adalah ulamanya Yahudi. Ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqala ya Muhammad, wahai Muhammad,
Maka di sini tidak menyebutkan ya Rasulullah, ya Nabi Allah, karena mereka kufur. Tidak mau mengimani Nabi Muhammad itu Nabi, namun mengambil istimbat dari ilmu Nabi, mengetahui bahwa Nabi itu mempunyai sesuatu yang berbeda dari manusia yang lainnya, namun tidak mau mengatakan ya Rasulullah. Cukup ya Muhammad, karena mereka tidak beriman. Ya Muhammad, innallaha yada'us sama ala isba'in wal arda ala isba'in wal jibala ala isba'in wasyajara wal anhar ala isba'in wasairal khalqi ala isba'in. Maka wahai Muhammad, bagaimana Allah menahan bumi dengan jarinya, dan menahan langit dengan jarinya, dan menahan gunung-gunung dengan jarinya, dan menahan pohon-pohon dan sungai-sungai dengan jarinya, dan seluruh ciptaan yang ada di muka bumi ini dari hewan-hewan, manusia, dan jin dengan jari jemarinya. Summa yaqulu biyadihi anal maliku. Kemudian setelah itu Allah berkata, aku adalah raja di raja, king of the king. Fadhahika Rasulullah. Maka Nabi Muhammad ketawa melihat orang Yahudi yang dianggap sebagai orang pintarnya ini, alimnya ini, terheran-heran bahwa Allah dengan jemarinya menahan langit, bumi, binatang-binatang, manusia, jin, gunung-gunung, dan yang lainnya. Maka Nabi tertawa atas sikap orang Yahud yang seperti keheranan. Maka Nabi membaca ayat wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Maka tidaklah mereka memberikan keagungan, pengakuan rasa agung kepada Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Sehingga mereka ya seperti itu, seakan-akan terheran. Allah menyangga, menahan langit, bumi dengan tangannya, dan semua makhluk dengan tangannya. Maka kemudian dia mengatakan anal malik, anal malik. Perbuatan ini membuat tertawa Nabi. Kenapa? Karena perkara itu adalah menunjukkan bahwa mereka memang tidak mempunyai penghormatan kepada Rabb mereka. Maka bagaimana mereka akan menghormati Rabb mereka, padahal mereka menghancurkan Taurat, menggantinya dengan ayat-ayat yang mereka sukai. Maka inilah keadaan dari orang Yahudi dan ulama mereka. Maka Nabi tertawa, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Maka tidaklah mereka memberikan keagungan, pengagungan kepada Allah sesuai keagungannya. Kalau Muslim jelas Allah akan menahan langit dan bumi seperti di dalam ayat ini, bahwa Allah Jalla wa'ala menahan langit dan bumi agar tidak hancur. Innallaha yamsiku samawati wal ard antazula, agar tidak hancur. Maka kita sebagai Muslim langsung mengimani karena Allah Maha Kuasa. Adapun orang Yahudi ini bertanya dengan polos tadi dan mengatakan anal malik, dan seakan-akan melaksanakan perkara yang terheran-heran. Maka Nabi tertawa dan membaca ayat wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Maka tidaklah mereka memberikan pengagungan kepada Allah dengan pengagungan yang benar, sehingga mereka terheran-heran. Adapun Syekh Al-Bukhari di sini Musa ibnu Ismail, maka dia masyhur dengan kunyahnya dan namanya juga Abu Salamah At-Tubudaki Al-Minqari. Dan gurunya Imam Al-Bukhari di sini hidup di tabaqah yang ke-9. Imam Al-Bukhari hidup di tabaqah yang ke-11. Maka Imam Al-Bukhari mengambil ilmu dari Musa ibnu Ismail Al-Minqari At-Tubudaki yang hidup di tabaqah yang ke-9. Dan tabaqah yang ke-9 adalah tabaqah as-sughra dari itba' at-tabi'in.
Maka dia adalah kelompok itba'ut tabi'in yang kecil. Berarti mereka masih hidup di zaman keemasan. Seperti ucapan Nabi, khairun nas qarni summa ladina yalunahum summa ladina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia yang hidup di zamanku, kemudian yang setelahnya tabi'in, dan yang setelahnya itba'at tabi'in. Maka tabaqah yang ke-9 adalah tabaqah tabi'i kecil yang hidup padanya Yazid ibnu Harun dan Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i, Abdul Razak ibnu Hammam As-San'ani, Abu Dawud At-Tayalisi, Ad-Dhahhak ibnu Makhlad An-Nabil yang hidungnya panjang, dan Abdurrahman ibnu Mahdi, wa Abdul Aziz ibnu Abdul Samad, dan juga Ibrahim ibnu Abdurrahman ibnu Auf, dan yang lainnya. Ibrahim ibnu Sa'ad ibnu Ibrahim ibnu Abdurrahman ibnu Auf, atau Yaqub ibnu Ibrahim ibnu Sa'ad ibnu Ibrahim ibnu Abdurrahman ibnu Auf, dari keturunan Abdurrahman ibnu Auf. Maka mereka semuanya berada di tabaqah yang ke-9. Adapun kedudukan dari martabah kedudukan ilmu jarh wa ta'dil, maka Musa ibnu Ismail al-Mimqari at-Tubudaki ini di atas derajat siqah imam. Maka Abu Hatim Ar-Razi mengatakan siqatun wala a'lamu ahadan bil Basrah mimman adraknahu ahsan hadithan minhu. Maka dia adalah rawi yang siqah, dan aku tidak mendapati di Basrah dari para ulama yang aku temui orang yang lebih baik dari dia. Maka dia di atas dari ulama Basrah yang lainnya.